Iya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Seperti biasa saudara-saudara, kita kembali update terbaru di kasus Vina ya. Nah, sebelumnya kita melihat video cuplikan dulu, video cuplikan terbaru dari Bu Widya. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikannya. Guys, tadi live streaming saya ada di YouTube itu mengenai tes urin untuk calon-calon para pejabat, ya kan, calon-calon pemimpin, ya kan. Kalau dulu saya bilang di zamannya SBY ada yang namanya Corby lolos di Indonesia membawa jenis bubuk itu sebesar 35 kg, itu bebas, nggak ada hukuman mati, ya kan begitu. Nah, sekarang ini ada isu-isunya ya anak seorang raja itu terkena kecanduan narkoba, ya kan. Nah, terus alasannya ke luar negeri, kemarin itu ternyata dia direhabilitasi, direhab. Nah, apa salah sih saya tadi ya mengenai live streaming saya itu membahas masalah calon-calon pemimpin, mau capres, cawapres, gubernur dan wakil, bupati dan wakil, wali kota dan wakil, atau calon DPR RI, calon DPRD, ya, dari angkatan polisi, kemudian dari angkatan TNI. Apa salah kalau saya kasih saran semua orang ini dites urin? Ya, apa jadinya negara kita? Ya, negara kita ini kalau calon pemimpinnya aja pecandu narkoba, ya kan? Di situ aja kita harus tahu. Ada yang dari hampir 3.000 penonton ya di YouTube, ada 3 orang yang tidak setuju ya, yang apa sih lo ya, apa sih lo ya kan. Nah, kita mengingat kembali karena kasus Rudiana ini aman-aman saja, Rudiana juga tidak diambil tindakan apa-apa. Ya, saya agak curiga. Merekayasa yang namanya kasus itu sejak 2016. 2016 itu presidennya udah Jokowi, ya kan, sampai sekarang 8 tahun ngendep ya, yang namanya kasus itu setoh sampai sekarang. Nah, pada 2016 lalu ada yang namanya penyelundupan sabu-sabu, itu banyak, itu dikemanakan, ya kan, pemusnahannya di mana kalau memang dimusnahkan, ya kan. Nah itu bro, ya kenapa ya, inilah ada salah satu calon pemimpinnya yang pengguna narkoba ya, terutama ya ada salah satu nih isunya ya, anak raja pecandu ya, pecandu artinya pecandu itu udah lama loh pemakainya, ya kan, makainya udah lama. Nah, kembali lagi dengan istrinya Gugun Gumilar yang menunggu di yang namanya Indomaret, mengontrol yang namanya penjualan yang namanya narkocoy ini di kaki 5, minta jatah, ya kan. Nah itu, ini alangkah sedihnya loh rakyat Indonesia ini kalau memang tes urin ya, dilakukan tes urin seperti yang saya sebutkan tadi, capres dan cawapresnya, calonnya, gubernur dan wakilnya, calonnya, calon wali kota dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya, calon legislatif, mau itu DPR RI, mau DPRD, semuanya ya, mau yang di kalangan Polri, mau di kalangan TNI ya, terutama bahkan ini menyusup sampai ke Ustadz ya, ada ya. Dulu kita juga mengingat yang namanya orang yang menangkap Ahok pada waktu itu yang demo, siapa yang bisa gantung yang namanya lehernya Ahok itu, katanya kan saya kasih 1 miliar, ternyata orang itu ya gayanya ya hebat ya, pakaiannya kayak ustadz ulama, tapi dia mempunyai pabrik ekstasi di Tangerang, pabrik terbesar. Bagaimana menurut tanggapan atau komentar kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, untuk update terbaru di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam, di sini Adi Haryadi, seorang warga Kudus ya, Jawa Tengah, menyebut peristiwa yang menewaskan Vina, Dewi Arsita, dan Muhammad Rizky alias Eki pada 2016 silam bukan pembunuhan melainkan kecelakaan tunggal, di mana keterangan Adi diminta tak diterima begitu saja. Kesaksian seseorang tetap harus diuji lebih dulu, kata pengamat kepolisian Bambang Rukminto kepada beberapa awak media ya pada tanggal 1 September 2024.
Nah, Bambang juga mengatakan bila hanya saksi tunggal tentu masih bisa dipertanyakan akurasi dan kebenarannya. Kemudian, kata dia, perlu diketahui keberadaan saksi tersebut saat itu termasuk profil saksi tersebut. Iya. Di mana sebelumnya Adi Haryadi itu kan mengaku tengah makan di sebuah warung dekat tempat kejadian perkara pada Sabtu malam tanggal 27 Agustus 2016. Kemudian mengklaim melihat peristiwa kecelakaan tunggal yang menewaskan laki-laki dan perempuan yang diketahui merupakan Vina dan Eki, saudara-saudara. Jarak dari TKP kecelakaan dengan warung seberapa? Bila dia mengetahui secara langsung apa yang dia lakukan saat itu, bersama siapa, dan lain-lain. Kata Bambang lagi. Nah, Adi Haryadi juga mengaku menyuruh warga yang datang ke lokasi kejadian menelpon polisi. Barulah saat itu kedua korban dibawa ke rumah sakit. Keterangan ini disebut harus digali juga lewat saksi-saksi lainnya. Dan Bambang juga mengatakan polisi harus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan pengujian kesaksian dilakukan oleh hakim di pengadilan nantinya. Kepolisian jangan sampai melakukan kesalahan lagi dengan menerima atau melakukan pemberkasan dari kesaksian yang lemah, kata peneliti Institute for Security and Strategic Studies atau SESS. Adi juga telah memberikan kesaksiannya kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri ya saudara-saudara. Itu pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024, di mana dia dicecar 29 pertanyaan seputar peristiwa tewasnya Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Kesaksian Adi terkait dengan laporan terhadap Ibtu Rudiana atas dugaan tindak pidana pengawal negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan baik untuk memaksa orang supaya mengaku maupun memancing orang supaya memberi keterangan. Kemudian, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, merampas kemerdekaan orang, memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan maupun tulisan, memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 422 KUHP, pasal 351 ayat 2 KUHP, pasal 33 ayat 1 KUHP, pasal 335 ayat 2 KUHP, dan pasal 242 ayat 2 KUHP. Yang terjadi di wilayah hukum Polres Cirebon sekitar tanggal 31 Agustus 2016 yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Rudiana. Jadi ini ada sehubungan dengan kasus tentang peristiwa Vina dan Eki. Kata kuasa hukum Adi yaitu Willard Malau di Bareskrim Polri ya pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Oke, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu update terbaru kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.